Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan seleksi calon pegawai negeri sipil untuk formasi tahun 2021. Kali ini infonya tentang peserta seleksi CPNS yang mengadukan atau menggugat hasil akhir seleksi CPNS yang disampaikan oleh instansi ke PT UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan peserta seleksi CPNS ini mendaftar untuk formasi dosen di instansi Kemendikbudristek atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi menurut penelusuran saya di website SIPP atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara PT UN Jakarta, ada dua peserta seleksi CPNS yang sama-sama mendaftar di formasi dosen dan sama-sama menggugat ketua tim seleksi CPNS di instansi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bagaimana cerita lengkapnya? Bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi berita terkait dengan gugatan salah seorang peserta seleksi CPNS untuk formasi dosen diberitakan oleh detik.com. Detik.com memberitakan dengan judul peserta tes CPNS dosen dari NTB gugat Kemendikbud ke PT UN Jakarta. Kita bacakan. Jakarta, peserta tes CPNS dosen 2021 dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Alif Anandika Putra menggugat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta. Alif Anandika Putra menilai panitia seleksi menilai secara subjektif sehingga ia tidak lolos tes. Ada 3 poin khusus dalam gugatannya, yaitu pengolahan nilai SKB, pengisian jalur khusus yang belum terpenuhi, dan dugaan subjektivitas nilai wawancara dan micro-teaching, kata Alif Anandika Putra saat berbincang dengan detik.com Senin 7 Februari 2022. Menurut Alif Anandika Putra, pengolahan nilai SKB tidak memiliki kepastian hukum karena dalam pengumuman nomor bla 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 tidak dijelaskan kategorisasi data yang digunakan dalam mencari rata-rata dan standar deviasi. Terkait pengisian jalur khusus yang belum terpenuhi, Alif Anandika Putra menilai ketua tim pengadaan CPNS Kemendikbud tahun 2021 tidak cermat dan sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan pasal 48 ayat 5 Permenpan RB 27 tahun 2021 tentang pengadaan PNS, beber Alif Anandika Putra. Menurut Alif Anandika Putra, perpindahan peserta jalur umum ke khusus karena adanya urgensi untuk mengisi kebutuhan jalur khusus yang belum terpenuhi. Seharusnya karena ada 9 peserta SKB, maka ada 3 yang berstatus PL, 3 berstatus PTL, dan 3 lagi berstatus PTMS 1. Dikarenakan tidak melewati ambang batas nilai SKB pada subtes bahasa Inggris dan psikologi. Pemenuhan kebutuhan khusus yang belum terpenuhi seharusnya diambil dari peserta PTL berdasarkan nilai SKD terbaik, bukan nilai hasil integrasi SKD-SKB. Dikarenakan Permenpan RB 27 tahun 2021 selaku petunjuk teknis pengadaan PNS tidak pernah menyebutkan perpindahan tersebut didasarkan pada nilai hasil integrasi SKD-SKB, melainkan dari nilai SKD berperingkat terbaik, kata Alif Anandika Putra menjelaskan. Alasan lain tidak dapat diambilnya peserta berstatus PTMS 1 untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi, yaitu karena dalam Romawi 6, proses seleksi angka 3, seleksi kompetensi bidang huruf E, pengumuman nomor bla 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 yang berbunyi, ambang batas atau passing grade untuk SKB akan ditentukan lebih lanjut, yang akan diumumkan sebelum pelaksanaan SKB. Pelamar dinyatakan gugur apabila 1. Tidak mengikuti salah satu subtes SKB, 2. Tidak memenuhi ambang batas atau passing grade SKB yang ditentukan. Dari hal tersebut terang, peserta yang tidak melewati ambang batas SKB adalah peserta yang gugur, sehingga tidak dapat mengisi kebutuhan yang belum terpenuhi. Namun, peserta yang berstatus PTMS 1 yang diakibatkan tidak memenuhi ambang batas atau passing grade pada subtes wawancara atau micro-teaching perlu dipertimbangkan, karena patut diduga ada penilaian subjektif pada subtes tersebut, kata Alif Anandika Putra menguraikan. Berdasarkan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, badan atau pejabat pemerintahan dapat dikategorikan melampaui wewenang apabila salah satunya keputusan atau tindakan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apabila Kemendikbudristek tidak melaksanakan pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi, menurut Permenpan RB 27 tahun 2021,
tentu hal tersebut telah melampaui wewenang, terang Alif Anandika Putra. Terakhir, dalam subtes wawancara dan micro-teaching, Alif Anandika Putra menduga ada subjektivitas dalam penilaian yang bertentangan dengan prinsip pengadaan PNS, Asas Umum Pemerintahan yang Baik, AUPB, dan Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Karena hal tersebut dugaan, maka perlu diluruskan bahwa dugaan saya tersebut salah. Dan saya juga memohon kepada majelis hakim untuk meminta ditampilkan rekaman wawancara dan micro-teaching, serta indikator penilaian yang dimaksud dalam jawaban sanggah Kemendikbudristek, pungkas Alif Anandika Putra. Gugatan itu mengantongi nomor bla 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 dan kini proses sidang masih berlangsung. Sidang akan mengagendakan pembacaan gugatan secara elektronik pada 9 Februari 2020. Jadi itulah berita terkait dengan gugatan salah seorang peserta CPNS formasi dosen yang tidak puas dengan hasil akhir seleksi CPNS 2021 yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan saya sudah menelusuri website SIPP atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN atau Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan pada penelusuran ini ada 2 peserta seleksi CPNS yang sama-sama mendaftar untuk formasi dosen yang melaporkan Ketua Tim Pengadaan CPNS Kemendikbudristek. Jadi yang pertama ini pada tanggal 17 Januari 2022, penggugat atas nama Alif Anandika Putra sesuai yang diberitakan oleh detik.com. Kemudian tergugatnya Ketua Tim Pengadaan CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021, Ceki Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek. Dan ini sudah berlangsung selama 22 hari. Kita coba buka detailnya. Jadi ini adalah data umum dan harapan dari penggugat terkait dengan gugatan yang ia layangkan ke PTUN dengan tergugat Kemendikbudristek. Kemudian terkait dengan penetapannya belum dapat ditampilkan. Proses pemeriksaan sudah dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu 26 Januari dan 2 Februari. Kemudian jadwal sidangnya ini besok hari Rabu 9 Februari jam 11 sampai dengan selesai untuk sidang pertama. Kemudian riwayat perkaranya ini masih proses penetapan. Jadi kita tunggu saja. Oh ya, satu lagi peserta CPNS yang menggugat ke PTUN yaitu tanggal 24 Januari 2022, penggugat atas nama Muhammad Saleh Kasin, tergugat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selaku Ketua Tim Pengadaan CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021. Masih dalam proses pemeriksaan persiapan dan sudah berlangsung selama 15 hari. Jadi kita tunggu saja sidang besok yang dilaksanakan di PTUN Jakarta terkait dengan gugatan yang dilayangkan oleh Alif Anandika Putra berkaitan dengan hasil seleksi CPNS untuk formasi dosen di Kemendikbudristek. Dan semoga hasil yang didapatkan memang benar-benar adil untuk kedua belah pihak. Jika Kemendikbud dianggap menyalahi aturan dalam proses seleksi CPNS, semoga PTUN bisa memutuskan yang seadil-adilnya. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pendapat dari teman-teman terkait dengan hal ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.